Halo siswa hebat, berjumpa kembali dalam kelas informatika kelas 8 bersama saya Eko Darsana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Jadi adapun tujuan pembelajaran dalam berpikir komputasional ini adalah pada setiap soal dalam bab berpikir komputasional ini terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada materi kelas 8, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, representasi data, terkhusus bilangan desimal, biner, dan oktal yang ada di dalamnya. Baik, kita lanjut kepada peta konsep atau materi yang akan kita pelajari dalam bab berpikir komputasional ini adalah itu ada 4. Yang pertama ada fungsi. Jadi fungsi di sini. Kemudian yang kedua ada himpunan. Himpunan ini terbagi, himpunan dan sistem bilangan terbagi dua menjadi himpunan dan sistem bilangan. Kemudian sistem bilangan ini ada sistem bilangan desimal, biner, dan oktal. Kemudian poin yang ketiga adalah algoritma. Dan yang terakhir adalah struktur data. Baik, kita lanjut pada Oke, kita akan mulai dengan yang bagian pertama yaitu fungsi. Jadi, dalam pelajaran matematika, kalian dapat menemukan contoh fungsi. Misalkan di sini kita gunakan adalah fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, fungsi fx tersebut akan mengubah nilai input x menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2x tambah 3. Contoh, jika nilai x adalah 3, maka keluaran dari fungsi tersebut adalah, maksudnya keluaran dari fungsi 2x tambah 3 ini. Nah, kita akan jabarkan di sini ya. Yang pertama kita tahu adalah nilai x sama dengan 3. Oke. Kemudian berapakah keluaran dari fungsi 2x ditambah 3? Oke. Jadi, penyelesaiannya adalah 2x di sini kita tulis sama dengan 2. Nilai x tadi adalah 3 ini. Berarti 2 dikali 3. Kemudian ditambah 3. Sama dengan 2 dikali 3 jadi 6. Kemudian ditambah lagi 3. Sama dengan 9. Jadi, keluaran dari fungsi 2x tambah 3 adalah 9. Seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian komentar. Oke, kita lanjut. Untuk contoh yang lain, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ambil contoh dalam
eh, apa namanya sekolah ya. Misalnya contohnya ini adalah persiapan masuk kelas untuk peserta didik SD. Misalkan kata kunci atau clue-nya di sini kita buat yaitu persiapan masuk kelas gitu. Terdiri atas tiga kegiatan berikut. Maka ketika ketika kata kunci ini disebutkan persiapan masuk kelas, maka secara otomatis peserta didik akan melakukan tiga hal ini. Yang pertama yaitu berbaris di depan kelas. Yang kedua, pemeriksaan kuku. Kemudian yang ketiga, masuk kelas sesuai urutan barisan. Nah, setiap pagi, guru hanya perlu mengatakan persiapan masuk kelas. Jadi ini kata kunci ya dari sini. Ini clue-nya. Kemudian peserta didik sudah memahami bahwa mereka perlu melakukan ketiga hal ini. Seperti itu. Jadi ketika guru menyebutkan kata kunci, persiapan masuk kelas. Dan secara otomatis siswa atau murid itu atau peserta didik akan melakukan yang pertama yaitu berbaris di depan kelas. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan kuku oleh guru. Kemudian yang ketiga peserta didik masuk sesuai dengan urutan barisannya. Seperti itu. Itu contoh dalam di lingkungan sekolah setiap pagi kan gitu. Masih banyak contoh yang lain yang bisa kita ambil. Mungkin untuk untuk materi ini kita gunakan dua contoh ini. Eh, Jika ada pertanyaan sampai di sini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, apa sih hubungannya? Kenapa sih di informatika itu kita harus belajar fungsi? Jadi ini, mempelajari fungsi dalam informatika membuat kita itu memahami tentang bagaimana sebab dan akibat gitu. Bagaimana sebuah input, proses, dan output dapat berjalan sesuai prosedur. Tentunya di sini sesuai prosedur yang sudah ada, yang misalnya kita buat kan gitu. Dan sesuai dengan perintah yang diberikan. Seperti contoh-contoh yang tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempelajari sedikit sekilas tentang fungsi, nah, kita akan latihan soal untuk materi fungsi ini. Jadi di sini latihan soalnya itu Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik pembuat kue. Nah, di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki tiga pintu masuk yang pada gambar ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi dia di sini ya. Ini pintu masuknya 1, 2, dan 3. Nah, kemudian selanjutnya adonan kue dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut, mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K. Jadi ini hasil ya, di sini keluarnya, outputnya. Kemudian pada jalur-jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lain. Nah, alat tersebut ditandai dengan sebuah garis. Nah, jadi ini ya, di sini ada alat, di sini ada alat. Ini ada alat. Nah, pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah. Di sini dilambangkan dengan A dan bentuk akhir adonan setelah melalui alat tersebut, yaitu B. Nah, proses itu dituliskan dengan A menjadi B, yang artinya jika adonan berbentuk A melewati alat tersebut,
adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk B. Nah, jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A atau adonannya tidak akan mengalami, jadi selain bentuk A, maka adonan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Nah, contoh ini, jika adonan berbentuk segitiga melalui alat ini ya, mana contohnya ya? Si, ya ini sebagai contoh. Nah, jika adonannya itu berbentuk segitiga melalui alat, segitiga menjadi lingkaran di sini cluenya ya. Maka adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk lingkaran. Nah, jika adonannya bentuknya lain daripada segitiga atau bukan berbentuk segitiga, mungkin berbentuk persegi atau lingkaran, maka dia tidak akan mengalami perubahan bentuk adonan seperti itu. Oke, kita lanjut kepada pertanyaannya. Nah, di sini tantangannya. Jika Bobo ingin mendapat sebuah kue berbentuk persegi ketika keluar dari bagian K, nah, bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkannya melalui pintu nomor berapa? Nah, di sini ada pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Silakan ini akan sebagai apa? Menjadi soal latihan kalian. Silakan ditulis. Misalkan jawabannya sudah ketemu, misalkan A, jawabannya apa alasannya, seperti apa prosesnya. Jika kalian senang menggambar atau berkreasi, silakan boleh jawab dengan menyertakan gambar. Nah, setelah semua apa tugas ini akan mencapai deadline atau mencapai waktunya, maka kita akan bahas nanti masalah jawaban ini. Seperti itu. Oke? Mungkin itu saja. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih sudah menyimak, sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.